Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan yang baik ini. Sebelumnya apakah suara Anda jelas? Siap, insya Allah jelas. Nah, Ustaz. Baiklah teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita tidak ada hentinya untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita berupa nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk belajar bersama-sama. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini dan tentunya seluruh umat muslim akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Ya Rabbal. Baiklah teman-teman, pada kesempatan yang baik pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar bersama, yaitu bedah syirkah dan kerjasama, yang insya Allah akan dipandu bersama Ustadz kita, yakni Ustadz Firly. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, tapi agak flu ini, jadi mohon maaf nanti kalau agak-agak terganggu. Nah Ustadz, sebelumnya perkenalkan juga Ustadz, nama saya Herson Hadinata, di mana pada kesempatan yang baik ini mendapat amanah untuk menjadi pembawa acara menggantikan Coach Rendra Ustadz. Siap. Baiklah, untuk mempersingkat acara kita pada malam hari ini, langsung saja kita mendengarkan langsung materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Firly. Pada Ustadz Firly, waktu dan tempat kami persilakan. Siap, terima kasih Mas Herson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di kegiatan yang cukup rutin, yaitu konsul dokter syirkah. Nah, sebenarnya acara ini untuk konsul dokter syirkah ini tidak ada materi. Jadi langsung masuk ke bedah kasus. Nah, tapi saya merequest bagi yang mau dibedah kasusnya atau mau bertanya, diharapkan bisa menyampaikan langsung setidaknya lewat voice. Kenapa? Karena saya harus memperdalam dulu fakta yang disampaikan. Belum tentu langsung jelas hanya lewat tulisan atau chat. Nah, untuk itu silakan yang mau bertanya itu bisa raise hand terlebih dahulu dan akan diberikan kesempatannya sesuai dengan daftar atau siapa yang terlebih dahulu raise hand tersebut. Dan kalau tidak ada raise hand dan tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan sekian saja konsul dokter syirkah. Nah, makanya kalau mau lebih rame silakan bertanya. Dan seperti yang saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, kalau bisa kemungkinan besar Anda di dalam kegiatan sehari-hari mengenai muamalah itu suka ada hal-hal yang belum jelas atau belum dipahami. Jadi kepikiran, oh iya ya, kalau ini gimana ya, boleh nggak ya? Nah, itu segera catat. Nah, nanti di setiap Senin malam bisa jenengan tanyakan di dalam forum ini. Nah, insya Allah akan bisa menambah ilmu dan hasanah. Nah, silakan bagi yang mau bertanya, dan alhamdulillah sudah ada Mas Zikri Akbar dari Sukabumi. Nah, silakan waktu dan tempatnya. Saya sekarang lagi di Bekasi ini, ngelihat postingannya semakin pingin ke Sukabumi, tapi masih terkendala sepertinya.
Wah, harus di sini dulu kayaknya nih. Iya, ini aduh, kepingin sekali. Monggo, pertanyaannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada 3 pertanyaan, tapi pertama dulu Ustaz. Siap, Pertanyaan silakan. tentang gadai. Di kita kan memang tentang Iya. gadai ini kan secara hukum tidak boleh digunakan oleh si peminjam tidak boleh digunakan, betul nggak? Nah, akhirnya ada orang yang merefleksikan untuk atau alternatifnya itu dengan cara akadnya itu dijual beli. Nah, yang jelas kan kalau akad jual beli itu kalau nggak salah nggak boleh ada syarat saja. Saya gini, ada gadai tanah nih. Nah, karena menghindari gadainya itu digunakan tadi, akhirnya dia akadnya itu jual beli, kemudian nanti dijual lagi ke si penjualnya itu. Saya punya tanah nih, kemudian mau dijual dulu ke Ustadz, nanti itu dibeli lagi gitu Ustadz. Itu boleh nggak Ustadz? Ya. Jadi misalnya ada lahan. Nah, ini tadinya milik si A. Ya. Nah, ini harus diperjelas dulu. Nah, kemudian si A ini sebenarnya punya utang kepada si B, gitu? Nggak punya utang, dia mau gadein aja tadinya, tapi akhirnya jadinya akan jual beli. Ya, kalau digadaikan kan itu berarti nanti pinjam uang yang diberi jaminan, gitu. Ya. Nah, apakah itu? Enggak, gadai tanahnya Ustadz. Iya, gadai tanah itu kan nanti dia dapat uang loh. Si Betul. A-nya, nah itu uang pinjaman namanya. Ya, uang pinjaman yang nanti ada jaminannya. Oke, nah maka sebenarnya si A ini nanti punya utang kepada si B, yang mana mau menjaminkan tanahnya ini. Nah kan begitu. Betul. Nah sebenarnya kalau dia dijaminkan, itu memang tanahnya itu nanti syarat luzumnya itu dititipkan kepada si B, tapi tetap hak miliknya si A. Makanya nggak boleh dipakai sama si B. Nah, maksudnya nggak boleh dipakai itu kalau dia tidak ada kompensasi kepada si A. Maka kalau memang tanah itu mau dipakai si B dan dia nanti disewa, itu masih boleh. Oh, kalau disewa boleh ya? Iya. Nah, nanti kalau disewa itu sebenarnya boleh. Dan nanti sewanya ini bayarnya pakai piutang yang di sini juga boleh. Gitu loh. Nah, yang nggak boleh itu kalau si B menggunakan lahan ini tanpa adanya kompensasi sama sekali, karena itu menjadi manfaat atas utangnya, atas core-nya pinjaman uang tadi. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, maka kalau dia mau ada biaya sewa, itu boleh-boleh saja. Boleh saja. Ya. Nah, itu bisa jadi opsi. Nah, kalau untuk kasus sebenarnya dia kan punya utang. Maka kalau nanti yang terjadi adalah, misalnya yang kedua ya, sorry di sini aja. Nah, si A ini punya utang, tapi akhirnya bukan berhutang, dia melakukan jual beli tanah. Itu juga boleh-boleh saja. Si A melakukan jual beli tanah dengan si B, yang tadinya ini milik si A, jadi sekarang miliknya si B. Nah, si A nanti dapat uang juga. Tapi bukan utangan kan? Ya, maka sekarang tanah itu milik si B. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi juga boleh-boleh juga nanti dijual kepada si A. Terjadi jual beli kedua. Selama jual beli satu sama jual beli dua ini tidak saling mengikat. Nah, itu. Nah, maka apa? Kalau dibeli, nanti tidak boleh ada A, syarat, oke, tapi nanti harus dijualnya ke saya ya. Itu nggak boleh. Apalagi kalau nanti ada perbedaan nilai, dia bisa jadi jual beli inah, yang mana itu juga kamuflase dari riba. Gitu. Tapi kalau dia tidak mengikat, berdiri sendiri-sendiri, yang mana nanti ternyata nggak jadi dijual oleh si B kepada si A, boleh. Si B menjualnya kepada selain si A, boleh. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Berarti kalau mengikat nggak boleh, tadi ada syarat gitu. Nggak boleh, apalagi dimasukkan dalam klausul surat perjanjian. Maka itu nanti jatuhnya
multi akad. Oke. Begitu. Boleh satu lagi, Ustaz? Siap, boleh tiga-tiganya juga boleh. Kalau yang lainnya nanti tidak ada pertanyaan. Silakan. Yang keduanya itu tentang syirkah, Ustaz. Jadi ada kasus kemarin tuh sharing dengan teman. Jadi teman ada si A syirkah dengan si B. Nah, si A ini dia sebagai yang punya usaha pengelola dan si B ini yang jadi investornya. Kemudian di pertengahan jalan, akadnya itu kan 2 tahun. Di pertengahan jalan karena adanya kelalaian ataupun kurangnya pendapatan, akhirnya si B mengundurkan diri. Nah, otomatis kan berarti apakah modal ini kembali atau tidak. Nah, kemudian si B ini minta kembali modalnya. Tapi si A ini mencari orang lain investor baru untuk masuk ke syirkah itu menggantikan modal si B. Gimana, Ustaz? Ya, jadi kalau si A sama si B bersyirkah. Nah, setelah perjalanan waktu ternyata si B minta putus. Ya. Maka pada saat putus syirkah itu dihitung total hartanya berapa. Harta terakhirnya. Misal di sini modal awal 50 juta. Maka kalau harta terakhirnya 40 juta, ya berarti itu posisinya si pemodal itu rugi 10 juta. Dan tidak boleh dia meminta kerugian 10 juta itu kepada pengelola apabila memang tidak ada kelalaian dari si pengelola. Nah, maksudnya apa? Kalau dia kelalaian harus dibuktikan dulu ada nggak kelalaian itu. Beda kalau dia sudah mencoba menjualnya, berjualan bisnisnya, tapi memang nggak laku gitu loh. Maka itu bukan kelalaian. Nah, maka kalau dia putus, ya kalau dia harta terakhirnya tinggal 40, ya semuanya dikembalikan kepada pemodal B dan memang terjadi kerugian 10 juta yang ditanggung oleh pemodal B. Nah, kalau 50 berarti tidak ada kerugian, semuanya dikembalikan. Kalau ada 60, maka yang dikembalikan 50, yang 10-nya bagi hasil. Nah, maka kalau sudah terjadi putus syirkah dengan dikembalikan modalnya si B, ya boleh-boleh saja. Nanti misalnya ada si C, ada pemodal lainnya. Nah, ini ternyata sama si A mau membuat syirkah. Dia mau membuat syirkah, boleh-boleh saja. Kalau belum putus gimana, Ustaz? Dengan si B-nya? Ya kalau belum putus berarti yang mau syirkah itu syirkahnya si syirkah satu atau tiap orangnya. Karena kalau syirkah satu membuat syirkah dua dengan pemodal C juga bisa, tapi harus di bisnis yang berbeda dengan syirkah satu. Itu yang namanya syirkah mufawadoh. Nah, si A ini untuk menggantikan, karena modalnya itu nggak ada, dia menggantikan, kan dipakai pribadi ternyata. Nah, ya kalau dipakai untuk kepribadi itu namanya qard, ya harus dikembalikan. Kalau untuk syirkahnya kan syirkah satu namanya piutang. Ya piutang itu bagian dari harta. Betul. Nah ternyata ya, itu namanya ya tidak boleh kalau dia itu mencari pemodal yang lain buat bayarin utang. Karena syirkah duanya jadi tidak bisa. Karena modal yang masuk dari si C kepada syirkah dua itu sebagai modal, bukan sebagai talangan. Gitu loh. Makanya kalau sama si C itu mau qard, silahkan nanti buat bayar modal yang dia pakai untuk keperluan pribadi itu. Makanya harus paham mana modal, mana qard. Itu yang harusnya dipahami. Jadi jangan sampai salah positioningnya. Karena kalau dia mencari pemodal C untuk nalangi utangnya dia, maka juga tidak mungkin terjadi syirkah dua antara si A sama si C. Begitu. Nah, kalau misalnya apakah ini termasuk kelalaian dalam bentuk pengelolaan? Jadi si A ini dia ternyata punya syirkah-syirkah yang lain lebih daripada dua. Akhirnya kepengelolaannya ini bercabang dan dengan si B ini akhirnya apa yang nggak terlalu fokus gitu, Ustaz. Itu bisa masuk. Ya. Jadi ini yang namanya pengelola itu tidak ada jam kerjanya. Oke, maka dia tidak wajib ada di bisnisnya.
Tapi bagaimana caranya bisnisnya bisa tetap jalan. Makanya dia ngangkat pegawai juga boleh. Nah, dia harus bisa mengukur kemampuannya. Makanya kalau pengelola punya banyak sirkah itu boleh-boleh saja. Nah, yang mana jangan sampai kalau ada sirkah kok tujuannya untuk merugikan, itu pertama nggak boleh. Terus yang kedua, dia harus memperhitungkan kemampuan dia. Nah, disitulah posisi pemodal juga harusnya mengkualifikasi dengan baik. Apakah pengelolanya ini mampu atau tidak. Jangan cuma iya aja. Karena memang tidak ideal kalau seorang pengelola punya banyak sirkah. Gitu loh. Nah, itu positioningnya harus paham. Maka kalau dia memang akhirnya setuju untuk sirkah, dan ternyata pengelolaannya itu tidak maksimal, ya itu menurut saya juga merugikan si A-nya sendiri. Ngapain dia melakukan sirkah itu? Dan idealnya si pemodal pun kalau mau sirkah sama si A, dan dia melihat sudah terlalu banyak, ya dia harus mengkualifikasi itu ideal nggak untuk dia sirkahkan, karena eman-eman modalnya nanti kalau dia nggak maksimal. Makanya nggak sesimpel itu kalau orang mau sirkah. Dan itu banyak yang teman-teman pebisnis Muslim itu nggak ini gitu loh, menggampangkan pada saat bersirkah. Banyak yang mau diskusi, konsul gitu, saya sampaikan nanti satu sesi untuk edukasi sirkah dulu. Kayaknya berat, enggak, saya udah paham kok. Padahal pertama belum tentu dia benar-benar paham, yang kedua belum tentu rekan sirkahnya juga paham gitu. Makanya harusnya didudukan yang sama dulu, termasuk dibedah dari sisi bisnisnya. Kalau sistem di kami kan kalau orang mau sirkah pertama pahami dulu konsep muamalahnya. Nah, maka kalau bersirkah harus paham sama-sama, semuanya harus sama-sama paham bagaimana akad sirkah. Yang kedua, ngomongin tentang konsep bisnisnya. Harusnya dibedah dulu, ini bisnisnya ini ideal nggak untuk disirkahkan? Bagus nggak? Menarik nggak? Karena kalau dia merugikan, ngapain disirkahkan? Atau dia menguntungkan tapi sedikit. Lebih baik kita pilih sirkah yang memang untungnya bisa lebih banyak gitu, eman-eman modalnya. Nah, terus yang ketiga itu personality. Nah, ini penting untuk juga dipahami. Setelah ininya oke, cari tahu dulu personality-nya. Kalau ternyata ada kabar-kabar miring ya ditabayunin. Dilihat gimana. Karena ini nomor 1 oke, 2 oke, ketemunya nggak amanah ya podo wae. Begitu Mas Sigit. Siap, Ustaz. Ya. Boleh satu lagi ya? Siap, boleh. Jadi ada sebuah rumah makan nih, Ustaz. Nah, ketika setiap pelanggan yang datang dan melakukan pembelian di atas 100.000, maka dia dapat dapat sebuah permainan atau games. Nah, di games itu ada hadiah. Itu gimana, Ustaz? Boleh nggak? Ya, jadi jual beli itu harus fix. Ya, kalau kita mau bedah kan dari pelaku akad dan objek akad. Nah, kalau jual beli objek akadnya adalah barang ketemu pembayaran. Oke. Maka kalau barangnya sudah fix apa yang dia dapatkan harganya 100.000, begitu kan? Ya. Maka sudah selesai sebenarnya jual belinya ini. Maka apa? Pertukarannya sudah sah terhadap objek barangnya dan objek pembayarannya. Maka kalau ada tambahan bonus, yang bonusnya itu bersifat gharar, itu boleh. Yang belum pasti dia dapatkan semacam diundi. Karena untuk urusan jual belinya sudah aman. Ini hanya tambahan. Yang nggak boleh itu kalau dari awal jual beli, ininya gharar. Itu yang nggak boleh. Begitu. Nah, selama bonus ini tidak ada tambahan nilai, hanya jadi tambahan bonus gitu loh. Beda kalau tambah 10.000 nanti bisa ikut permainan ini. Nah, itu nggak boleh. Nanti bisa masuk judi. Nah, kalau yang kayak gini silahkan. Contoh misalnya di supermarket, kalau belian 100 dapat kupon undian rumah. Nah, itu boleh. Karena kan jual beli terhadap 100.000-nya sudah clear.
Dan sebenarnya tidak boleh juga dinaikkan harga ini terhadap barang ini hanya untuk biar dapetin tambahan bonus atau undian. Begitu, Mas Zikri. Siap, Ustaz. Siap, Terima kasih, jelas Ustaz. ya? Jelas, syukur, Ustaz. Siap, sami-sami, Afwan. Monggo, pertanyaan yang berikutnya. Mas Gerson, masih aktif? Langsung ke Rizky dan Rizka ya. Siap, monggo. Mas Rizky dan Mas Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali suara saya jelas nggak, Ustaz? Siap, jelas. Oh iya, alhamdulillah. Ini saya sama istri kan udah pernah ke tempat Ustaz Firly di kantor. Waktu itu kami konsultasi. Oh iya, makanya kok mukanya familiar. Istri yang di warung Bota itu loh. Siap. Yang Gesos itu ya. Gesos. Nah, kami yang Gesos tuh karena sekarang tempat kami tempatin, jadi istilahnya di close dulu. Nah, terus kita ada istilahnya dari pertemuan kemarin tuh ternyata ada ide bisnis yang spontan lah kita jalanin, yaitu bisnis bolu pisang, Ustaz. Jadi awal itu mulainya bulan November akhir ya. November akhir kita mulai titip di jajan pasar itu. Apa bolu pisang ya? Bolu pisang ya. Kita produksi berdua. Tapi bolu pisangnya masih goror ini ya. Soalnya saya belum pernah melihat. Iya, Ustaz. Insyaallah. Terus untuk peralatan sendiri itu tuh alhamdulillahnya tuh banyak hibah gitu loh, Ustaz. Ada kompor dari hadiah pernikahan, ada panci dan lain-lain yang diberikan gitu loh. Bahkan sampai operasionalnya kendaraan buat nganternya itu juga pinjaman gitu dari orang tua. Nah, yang jadi modal adalah beli bahan baku. Bahan baku itu setiap bulan di awal bulan itu dari uang istri. Uang istri belanja bahan baku seperti tepung, gula dan lain-lain itu untuk produksi harian sampai di akhir bulan gitu. Nah kan kami belum istilahnya udah berakat, yuk bantu gitu. Tapi kita belum paham nih, kita nih kerjasamanya tuh sirkahnya tuh sirkah apa pertama. Terus sebaiknya kalau peran suami kan ada nafkah tuh di situ, itu sirkah yang bagaimana yang bisa dilakukan dan nyaman gitu, Ustaz. Itu pertama. Ya. Itu dulu. Kenapa? Nggak mau apa? Dia nggak mau ijaroh. Oh, kirain nggak mau nafkahin. Nanti saya marahin kalau nggak. Oke. Jadi akad nikah dengan akad sirkah itu dua akad yang berbeda. Implikasinya pun berbeda. Maka apabila ada suami istri, dia menikah ya antara si A sama si B. Ini pakai suami sama istri aja ya. Ada suami ya dan istri itu menikah. Maka kalau dia nanti ada urusan bisnis, kalau mau bisnisnya jadi milik bersama, maka dia juga harus sirkah. Tidak bisa didasarkan hanya pada akad nikah. Karena implikasinya beda. Akad nikah itu hanya mengenai rumah tangga. Maka dia pun itu suami istri ini harus ada akad sirkah. Jadi yang suami istri ini kebetulan juga menikah gitu loh. Tapi juga kebetulan memiliki bisnis bersama. Nah, maka kita hanya akan bicarain ini yang tidak ada hubungannya dengan ini. Berarti Anda sekalinya berbicara tentang sirkah harus profesional. Dan itu jangan disama-samain sama urusan nikahnya. Maka kalau ada suami istri sirkah itu positioningnya equal. Nah, tinggal kita mau lihat jenengan itu mau akad sirkahnya apa. Sebentar, saya bukakan materi sedikit. Saya share dulu. Nah ini.
Nah, opsi akad syirkah itu ada 5 ini. Kalau dia syirkahnya inan, maka semua pengelola pemodal ketemu pengelola pemodal. Nah, kalau dia abdan, dia pengelola ketemu pengelola. Maksudnya itu kalau pengelola, objek akadnya itu amal pengelolaan. Nah, kalau pemodal, objeknya modal. Nah, kalau mudharabah itu pengelola dan pemodal murni, itu mudharabah. Nah, kalau musyarakah, pengelolanya ngeluarin modal. Ketemunya pemodal murni, itu musyarakah. Nah, sekarang saya tanya dulu, dari barang-barang yang tadi, entah itu hibah, entah itu untuk apapun, dapat dari manapun, termasuk motor misalnya yang dipinjamkan, itu bukan modal namanya. Oke, tapi pemberian pihak luar. Nah, di luar itu benar-benar ada nggak dari Mbak Rizka sama Mas Rizky, itu modal yang masuk, ada nggak? Harta. Dari saya. Itu dikunci di awal atau dipinjam yang berbentuk harian? Harian. Jadi bukan diporsikan dari awal, ini 10 juta. Nah, maka 10 juta yang akan diputar. Karena yang namanya modal itu harus bisa diserah terimakan di majelis akad. Nggak boleh dikasihnya incrit-incrit. Ada. Jadi Nah, itu 3 juta misalkan buat bahan baku, tapi itu bukan di akad. 3 juta modalnya gitu. Oh iya. Enggak. Nah, Di maka awal itu ada. sebenarnya settingannya adalah talangan alias qard. Berarti sirkahnya yang minjem. Nah, bisa nggak positioningnya berarti sirkah jenengan itu adalah abdan. Tidak ada yang ngeluarin modal. Nah, itu bisa nanti pengelola ketemu pengelola. Nah, uangnya nanti qard. Entah boleh dari Mbak Rizka maupun Mbak Rizky. Nah, itu kalau settingannya qard, maka tidak perlu menyertakan di modal awal. Tapi sirkahnya jadi abdan. Nah, itu bisa diaplikasikan karena nggak ada pemodalnya. Berarti kalau nggak ada pemodalnya kan nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Adanya cuma abdan. Gitu. Nah, semisalnya nanti ada salah satu yang mau ngasih modal pun itu juga nggak bisa, karena nggak bisa kalau ketemunya yang ini. Misalnya Mbak Rizka itu pengelola pemodal, Mas Rizky itu pengelola, itu nggak ada sirkahnya, tidak sah. Nah, maka saran saya bisa mengambil abdan dengan apabila ada kebutuhan dana, nanti qard boleh dari salah satu, atau pihak ketiga juga boleh. Nah, seperti itu. Lebih enak. Berarti qardnya itu dicatat aja, nanti ketika ada keuntungan dibalikin ke dikembalikan. Yeah. Siap-siap. Ya. Jadi nanti tinggal dibicarakan solusi qardnya. Tapi jangan membicarakan solusi qardnya sama saya. Kalau sama saya mengenai bolu pisangnya aja. Siap. Gitu ya. Satu lagi, Ustaz, kalau boleh. Ya, monggo. Jadi kan kami ini jual beli. Jadi awal tuh kita memang lihat pasar di dekat rumah itu ada jajan pasar sentral snack gitu, Ustaz. Berbagai macam gitu snack. Nah, terus kita mulai nitip di suatu tempat dan alhamdulillah hari pertama nggak ada yang nyentuh gitu, nggak laku lah istilahnya. Hari kedua pun juga sama aja. Nah, hari ketiga mulai diinovasi kan sama istri, ada kejunya dan lain-lain. Itu lumayan habis gitu. Akhirnya terus kita nambah titik lagi, dan itu modelnya dititip. Nanti ketika laku, siang itu diambil uangnya gitu. Ketika nggak laku ya udah kita ambil barangnya. Itu sah atau enggak, Ustaz? Ya, berarti konsinyasi seperti itu. Ngasih, iya. Ya, konsinyasi itu boleh. Sebenarnya tempat yang jualin itu bukan pemilik barang, tapi makelarnya. Maka kalau konsinyasi itu sebenarnya ininya akadnya nanti samsaroh. Nah, pelakunya namanya simsar. Nah,
Jadi ada penjual, kemudian ada simsarnya, ada pembelinya. Jadi nanti ke sini gini loh. Nah, akad jual belinya itu tetap di sini, yaitu antara penjual dan pembeli. Nah, simsarnya itu sebagai makelar atau perantara. Nah, itu boleh. Nanti tinggal dia nanti dapatnya komisi. Nah, karena pelaku jual belinya adalah si penjual, bukan si simsar, maka risiko barang bukan di simsar, tapi di penjual kalau nggak habis. Makanya nanti dikembalikan. Mewajibkan simsarnya membeli juga nggak boleh. Kecuali dia melakukan kelalaian dalam mungkin naruhnya sembarangan, jatuh, keinjak, atau apa. Nah, itu bisa diganti rugi. Tapi kalau normal nggak ada apa-apa, itu nggak bisa. Nah, berarti apa? Risikonya tetap di penjual. Iya kan? Nah, salah satu solusi bisa. Misalnya jenengan jual berapa itu bolunya? Dari saya 3.000, nanti sama biasanya sih terserah maksudnya di up berapa gitu. Jadi nanti Ya biasanya dia jual berapa? biasanya rata-rata 3.500. 3.500. Nah, pemberian komisinya maka dia senilai 500 kan. Boleh skema di dalam samsaroh itu dari saya segini silahkan kamu jual berapa. Nah, spare-nya itulah komisimu. Itu boleh. Nah, mungkin kalau jenengan mau mengubah kalau nanti tingkat penjualannya sudah mulai meningkat, jenengan mungkin bisa menegosiasi. Misalnya dari jenengan nanti 2.800. Tapi kalau jual beli dengan si warung itu. Jadi bukan 3.000. Nah, berarti dia berpotensi kalau jual 3.500 berpotensi komisinya pendapatannya dia naik kan. Maka kalau sudah terjadi jual beli dulu sama yang tadinya jadi perantara ini, maka barangnya sudah jadi miliknya perantara. Maka habis nggak habis urusannya warungnya. Nah, atau harga yang lebih menarik lagi silahkan, tapi juga akan menurunkan margin yang jenengan. Tapi resikonya bukan di jenengan. Nah, itu bisa dipikirkan kalau nanti sudah mulai tinggi. Nah, itu pun saya agak sulit mulai memikirkannya karena belum tahu faktanya itu bagaimana. Jadi harus dibuktikan dulu ya. Langsung Ustaz, besok yang hangat. Jangan besok. Saya lagi di Bekasi. Minggu depan aja. Nanti malah yang makan anak kantor, saya yang nego-nego, yang dapat sana. Gitu ya. Siap. Ini istri mau nanya satu. Apa? Kalau ada yang mesen tuh biasanya kayak Bu Isi. Kalau ada yang mesen, jadi dari tempat jajan titipan itu, dia itu pesan terus diantar ke rumahnya gitu, Ustaz. Untuk si pembeli. Jadi ada pembeli pesan ke si tempat titipan itu sejumlah berapa piece kayak gitu. Tapi minta dikirim langsung. Kita enggak, kita ngirimnya ke tempatnya si maklarnya itu. Transaksinya antara si maklarnya dengan pembelinya itu. Jadi itu maklar. Jadi transaksinya itu kan datangnya dari si maklar. Dikasih tahu, ada yang mau pesan nih gini gitu. Nah, terus sebenarnya kalau maklar itu kan pelaku jual belinya tetap di sini kan, walaupun diperantarai. Nah, maka sebenarnya kalau dapat dari info ada pembeli yang mau membeli misalnya 20 dan minta diantar langsung, itu malah masih boleh diantar langsung. Ini bukan dropshipping yang dilarang. Kenapa? Karena maklarnya itu bukan pelaku penjual dan bukan pelaku jual belinya. Nah, maka memang jual belinya antara penjual dan pembeli, maka ngasih langsung itu boleh. Nah, ini berbeda halnya kalau di sini supplier atau penjual. Nah, di sini dia itu tokonya gitu loh. Ini pembeli. Nah, yang terjadi itu jual beli satu dulu, baru terjadi jual beli dua. Nah, ini harus dikirim ke sini dulu, baru dia ke sini. Nggak boleh dikirim langsung.
Makanya kalau dia positioningnya masih makelar, aman kalau mau dikirim langsung. Beda kalau jenengan jual beli dulu sama si makelarnya. Berarti kan jual belinya di sini kan. Nah, itu nggak boleh kalau dikirim langsung, itu nggak boleh. Oh iya, oke. Gitu. Harus ke sini dulu, baru dia ke sini. Makanya kalau untuk hal yang kayak gitu, opsinya tetap makelar aja, biar jenengan jadi bisa langsung ngirim. Begitu? Siap, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Oke, sami-sami. Monggo, yang berikutnya siapa, Mas Yerson? Ini ada Mas Diah, Ustaz. Dihya, oke. Silakan Mas Dihya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya member SDM. Ya, suaranya bisa lebih dikencangin ya. Baik Ustaz, ini mau tanya terkait muamalah percobaan Ustaz. Sebenarnya berkaitan dengan antara kita terkait TikTok affiliate Ustaz. Jadi saya mau nanya kalau sebenarnya itu gimana hukumnya, karena faktanya itu kan sebagai afiliator kita menjual barang seller, itu kan kita dapat fee ketika ada penjualan berapa persen. Nah, cuma di sisi lain di TikTok itu mendapatkan komisi juga, komisi penjualan ya 1% plus berapa ribu gitu kan tiap laku barang. Nah, kalau dari faktor seperti itu gimana Ustaz? Ya, jadi affiliate TikTok itu ya. Betul, Ustaz. Ya, jadi sebenarnya kan ada penjual, kemudian ada affiliate yang dia berposisi sebagai makelar, kemudian ada pembeli. Maka sebenarnya boleh-boleh saja dia menjadi perantaranya, dan nanti dia dapat komisi. Dan nanti dia dapat komisi. Nah, itu boleh-boleh saja untuk si affiliate-nya. Nah, kalau mengenai TikTok-nya, itu yang menurut saya tidak tepat. Karena dia bukan sebagai affiliate atau maklarnya. Tapi aplikasinya digunakan oleh penjual untuk menjual, itu juga boleh dia mendapatkan kompensasi karena dia menggunakan manfaat TikTok. Cuman positioningnya bukan makelar. Maka sebenarnya bisanya itu sewa atau ijaroh. Nah, ijaroh itu ujrohnya harus fix, bukan karena bisa terjualnya barang oleh si affiliate atau tidak. Nah, cuman itu kesalahan antara TikTok sama si penjualnya, bukan kesalahan affiliate-nya. Maka kalau untuk affiliate-nya silakan saja. Oke, berarti dari sisi affiliate-nya dia nggak ada imbas ya terkait akad antara penjual dengan TikTok-nya gitu ya? Iya. Begitu Mas Dih ya. Oke. Sampun? Oke, baik. Syukur Ustaz ya. Yes, ya. Afwan Ustaz. Yeah. Di sini ada yang bertanya via obrolan, cuman bertanya di luar tema Ustaz. Apakah bisa dijawab? Ya, ini Bu Dian Gani ya. Kalau nggak apa-apa. Maksudnya kalau ini voice-nya dinyalain aja. Monggo Bu Dian Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang habis jalan-jalan ke luar negeri nih ya. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Nah, Siap. ini berhubungan dengan safar saya, Ustaz. Dalam 2 hari terakhir sebelum kepulangan, itu kami kan dari Amman ke Oman itu ada transit, Ustaz. Di mana barang-barang kami, koper itu tidak turun dari pesawat. Tapi penumpang turun karena kami kebesokan harinya dini hari itu lanjut pesawat. Nah, kejadiannya adalah ketika tiba di Indonesia itu satu koper saya tertinggal atas kelalaian maskapai penerbangan. Dan infonya
koper tersebut masih di Oman. Pertanyaan saya baru dapat info dari tour leader. Itu ternyata koper-koper dan termasuk penumpang itu di cover insurance. Yang saya tahu adalah asuransi itu kan hukumnya haram, Ustadz. Namun karena terjadi kelalaian oleh maskapai, apakah saya bisa menerima kompensasi lewat asuransi tersebut, Ustadz? Saya jadi ragu nih, tapi saya masih berharap koper saya masih bisa kembali ke Indonesia. Itu aja sih, Ustadz, pertanyaan saya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gini-gini ya, kalau pertanyaannya lewat chat itu kurang jelas. Harus disampaikan secara detail, karena bisa jadi beda posisi. Nah, maka yang harus dipahami, ada yang namanya utang atau tanggungan. Namanya dain. Nah, dain ini terjadi karena 3 hal. Pertama, karena itlaf. Itlaf itu pengerusakan atau penghilangan. Pengerusakan atau kelalaian atau dia menghilangkan barang orang lain. Nah, misalnya saya bilang sama Mas Rizky, Mas saya pinjam laptopnya. Oh iya, silahkan. Nah, terus saya ceroboh jatuhin laptop. Laptopnya saya juga belum pernah lihat ya. Tadi mau contohnya bolu pisang, tapi ya juga belum pernah lihat. Nah, jadi misalnya saya ngerusakin laptop itu karena kecerobohan saya, itu jadi utang yang wajib dibayar. Hukum asalnya mengganti barang yang sama. Nah, yang kedua, kalau enggak, dia mengganti senilai barang yang dirusakkan itu. Yang kedua, karena akad atau karena muamalah yang tertunda. Misalnya apa? Jual beli tempo. Nah, pembayaran temponya ini jadi utang. Nah, yang ketiga, itu karena qard. Ya, karena pinjaman. Nah, semua ini jadi utang nanti. Nah, kalau babnya Bu Dian tadi, itu masuknya di sini. Maka siapakah yang harusnya mengganti? Ya pihak yang melakukan kelalaian. Nah, dalam hal ini kan maskapai. Nah, maka maskapai punya kewajiban mengganti barang yang rusak atau hilang tersebut. Tapi ingat, kalau memang barangnya nggak bisa nyampe ke Bu Dian. Nah, beda kalau diproses, ya ini sedang kami proses. Nah, nanti ternyata balik dan barangnya full, ya berarti nggak ada utang. Nah, posisinya dalam hal ini Bu Dian berpotensi untuk mendapatkan kembali koper dan tasnya nggak? Bu Dian, bisa direspon? Kemarin itu dikatakan bahwa koper saya sedang diproses untuk pengembalian ke Indonesia. Namun hari ini saya WA ke bagian klaimnya dari Oman Air-nya, itu tidak dijawab. Itu mungkin mereka masih menunggu prosesnya, Ustadz. Jadi saya juga belum bisa mengajukan klaim itu, Ustadz. Ya mudah-mudahan sesuai dengan informasi mereka itu koper bisa kembali sih, Ustadz. Oke, maka kalau koper kembali tidak ada utang. Ya. Oke, itu dulu. Nah, tapi kalau ternyata koper tidak kembali, itu jadi utang. Yang mana kalau ternyata maskapai itu bekerja sama dengan asuransi, itu dia yang kerjasama kan antara asuransi dengan maskapainya. Maka kesalahan muamalahnya itu di mereka. Yang mana kalau nanti uang asuransi ini untuk membayar utang, itu kalau buat jenengan masih boleh. Karena yang melakukan muamalah yang haram itu maskapai sama asuransinya, bukan jenengan. Masalah maskapai itu dapatnya dari asuransi, itu urusannya dia. Karena itu termasuk muamalah yang haram. Jadi kesalahannya di mereka, haramnya di mereka. Tapi kalau buat jenengan, itu masih boleh. Nah, maka kalau akhirnya diganti rugi dengan uang itu boleh. Jenengan ambil. Kalau jenengan juga nggak minat ambil terus dikasih ke saya, itu juga boleh. Tinggal saya share nomor rekeningnya. Begitu, Bu Dian. Paham, Ustadz. Syukron untuk penjelasannya, Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi sami-sami. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak ada yang nanya lagi nih? Oh, ada Mbak Ipah ya. Silahkan Mbak Ipah. Waktu kita sampai jam 9.15. Jadi kalau belum jam segitu silahkan ditanya. Monggo Mbak Ipah, mic-nya belum nyala sepertinya. Mic-nya belum di-on-in. Monggo. Oke, waalaikumsalam. Ini saya kan sebagai seorang dropshipper, baru saat ini saya sebagai dropshipper. Oke. Dropshipper saya ini baru menjualkan barang-barang kecil untuk saat ini. Nah, saya mau berencana mau menjual barang besar, partai besar. Seperti kan di tempat saya ada supplier ikan besar di sini. Saya dengan basic saya digital marketing, saya ingin mencoba bermain di produk besar itu. Terus nanti itu dari supplier itu nanti saya bisa menjual barang itu, ikannya itu dari supplier tapi tanpa modal. Terus mau saya tanyakan, kalau di ikan-ikan itu tuh nanti kadang ada terjadi uang macet dari konsumen. Kalau model kayak gitu ada uang macet, itu saya yang nanggung atau gimana, Ustadz? Ya. Ya, yang pasti bukan saya yang nanggung, soalnya saya bukan dropshipper-nya. Oke. Nah, ini harus difikskan dulu. Dropshipper-nya itu akadnya dengan penjual apa? Jual beli atau makelar? Oh, gitu. Ini harus jelas, karena konsekuensinya itu bisa beda 180 derajat. Maka kalau di sini posisinya makelar, sebenarnya akad itu kan sebagai perantara, tapi akad jual belinya di sini. Nah, maka penjualnya adalah penjualnya adalah si supplier ikan. Pembelinya adalah konsumen. Jenengan menjadi makelar nanti dapatnya namanya komisi, kayak yang tadi. Oke. Maka mengenai barangnya ini yang punya kewajiban penjual, mengenai pembayarannya itu mengenai si pembeli. Maka kalau terjadi jual beli tempo dikarenakan perantaraan jenengan, itu yang jadi punya utang itu sebenarnya si penjual, bukan jenengan. Gitu ya. Nah, tapi enaknya kalau makelar itu boleh dikirim langsung. Beda lagi kalau ini penjual, terus dropshipper, ini pembeli. Tapi ini sebagai penjual gitu. Nah, ini harusnya terjadi jual beli 1, baru terjadi jual beli 2. Begitu. Nah, kalau jenengan posisinya sebagai penjual, barangnya pun harus ke sini dulu, baru ke pembeli. Enggak, barang langsung dari supplier ke pembeli. Ya, gitu. Masalah barangnya itu nanti dulu, tapi akadnya jenengan sama penjual apa? Sama supplier? Jual beli atau makelar? Saya mau jadi makelarnya itu akadnya bagaimana, Ustaz? Ya, kalau makelar itu kan akadnya nanti samsaroh. Samsaroh jenengan jadi simsar tadi, dapatnya komisi. Jadi harus ada akad dulu antara dropshipper sama penjualnya. Nah, itu mau harga fix boleh. Dari saya sekilo 20.000. Nah, jenengan jualnya misalnya 25. Maka per kilo dapat komisi 5.000. Nah, kalau kayak gini boleh kirim langsung. Nah, cuman pembayaran itu tetap haknya si penjual. Maka misalnya diwakilkan kepada dropshipper-nya, boleh-boleh saja. Tapi hukum asalnya nggak boleh dipakai oleh dropshipper karena bukan uangnya dia. Nah, nanti setelah dititipkan, terus dikirim uangnya atau ditransfer dari dropshipper kepada penjual dan disepakati dikurangi komisinya juga boleh.
Nah, cuman ingat uangnya itu miliknya si penjual. Oke. Nah, jangan sampai salah di positioning itu. Begitu Bu Ipa. Terus itu tadi kalau misalnya terjadi kemacetan itu berarti itu anunya tanggung urusannya si penjual sebenarnya, bukan jenengan. Dan jenengan dipaksa untuk mengganti utang itu juga nggak boleh. Makanya si penjual ini harus tahu siapa pembelinya. Dan idealnya sebenarnya pembelinya juga harus tahu siapa penjualnya. Karena urusannya nanti antar mereka. Nah, cuman kalau jadi makelar, itu di setiap transaksi dia harus ikut kalau mau dapat komisi. Nggak boleh sekali transaksi lewat jenengan, terus besok-besok transaksi langsung tanpa lewat jenengan, kok jenengan minta komisi. Begitu, Bu Ipa? Iya. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Sami-sami. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Gerson, ada info mengenai kegiatan di Muara ini mungkin? Mungkin sebelumnya Anda sendiri mungkin yang mau bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan. Kirain dari tadi diam-diam aja nggak mau nanya. Baik Ustaz, Qadarullah kan beberapa bulan yang lalu, jadi istri Anda itu kan guru Ustaz. Nah, kebetulan di sekolahnya itu, guru itu boleh untuk membawa barang jualan. Tetapi yang jualan di sini Ustaz, jadi ada keluarga kita yang jualan, tetapi yang membawa jualan itu kami Ustaz. Nah, barang dagangan tadi kami titip di kantin sekolah dengan harga yang kami naikkan Ustaz. Dari keluarga memberi harga ke kami naikkan, dan barang dagangan tadi kami titip ke kantin sekolah. Masalahnya Ustaz, ketika barang dagangan tersebut tidak laku, apakah barang dagangan itu kami yang tanggung atau boleh dikembalikan kepada yang jualan Ustaz? Oke. Nah ini apa namanya? Diskusi lanjutan ya, bisa ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini ada penjual. Nah, pertanyaannya, jenengan itu jadi apa? Makelar kah? Atau pembeli dari si penjual awal? Karena kan nanti ke warung sekolah. Ini juga harus ada akadnya. Nanti ke konsumen atau pembeli. Nah, akad di sini dulu ini apa? Kalau jenengan makelar, maka sebenarnya makelar Ustadz hanya membawa barang dagangan saja. Ya, tidak membeli kepada penjual kan? Iya Ustadz. Nah, itu boleh sebenarnya. Jadi di sini akadnya samsaroh. Nah, tapi kalau ke sini itu juga nggak boleh samsaroh lagi, karena samsaroh ala samsaroh. Nah, kalau mau bisa jual beli. Tapi kalau jual beli barangnya jadi milik warung sekolahnya. Berarti resikonya ada di warung sekolahnya, nggak boleh dikembalikan. Nah, mau nggak warung sekolahnya? Nah, kalau warung sekolahnya nggak mau jual beli, ya berarti nggak bisa kalau ini samsaroh. Nah, kalau ini maunya samsaroh, bisa sebenarnya, tapi jenengan yang tidak samsaroh. Jenenganlah yang jual beli sama penjualnya. Nah, berarti nanti risiko barangnya ada di Mas Gerson. Nah, Mas Gerson mau nggak risiko itu ada di Mas Gerson? Gitu loh. Bisa dipahami Mas Gerson? Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Jadi nggak bisa samsaroh ala samsaroh itu. Makanya harus di-cut dengan jual beli. Nah, tinggal yang jual beli itu dinjenengan sama si penjual atau supplier atau si warung sekolah sama Mas Gerson. Nah, itu harus fix. Begitu? Siap. Monggo mau nginfoin acara Muara Enim atau tidak? Atau? Nah, Ustaz. Siap. Sebenarnya mau ngirim
screen layar, Ustaz. Bisa ya? Bentar ya, Tad. Iya. Saya break dulu, minum sebentar ya. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di sini kami dari komunitas Lapas Kebaikan ingin memberikan informasi kepada teman-teman sekalian bahwa insya Allah pada tanggal 18-19 Maret nanti kami akan mengadakan seminar firqah dengan tema solusi permodalan tanpa utang riba. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengikuti acara ini dapat menghubungi kontak yang sudah tersedia di flyer ini. Insya Allah nanti acara ini akan diisi langsung oleh guru kita, yaitu Ustadz Dwi Condro dan juga Ustadz Firly yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, Ustadz. Oke, siap. Monggo yang di sekitaran Muara Enim atau Palembang, atau ada relasi-relasinya di Palembang, silahkan untuk diajak join. Kalau mau paham syirkah secara komprehensif, insya Allah acara ini bisa menjadi salah satu solusi, karena untuk materi syirkah aja itu dari pagi sampai sore kita diskusikan, yaitu selama 4 sesi, dan insya Allah pemahamannya jadi lebih dalam mengenai syirkah. Karena saat ini banyak yang sudah mengaplikasikan syirkah tapi caranya salah, dan itu bisa berdampak menjadi akad yang tidak sah dan juga berpotensi menghasilkan harta-harta yang tidak sah alias harta yang haram. Nah, itu kan sangat disayangkan, karena untuk bersyirkah saja pasti juga ada modal yang masuk, energi, tenaga, pikiran, apalagi kalau ternyata bisnisnya bisa jalan dengan baik. Nah, eman-eman kalau nanti hanya akan menghasilkan harta yang haram. Nah, ini sangat penting untuk dipahami dulu, karena ya jangan sampai di aplikasi syirkah kita itu terjadi, dan juga kalau sudah paham bisa membantu untuk mendakwahkan ini kepada pihak-pihak yang lain untuk bisa mengaplikasikannya. Begitu ya, Mas Gerson, karena ini sudah mau jam 9:15 dan juga saya mau istirahat dulu, ini kondisi lagi kurang fit, besok insya Allah ada konsul. Doakan semoga lancar dan semoga kita bisa bertemu lagi di majelis dokter syirkah selanjutnya. Nah, saran saya, catat apa-apa yang dalam seminggu ini yang kira-kiranya membingungkan Anda di permasalahan muamalah. Nanti bisa ditanyakan di dalam forum dokter syirkah ini. Dan siapa tahu juga bisa memberikan solusi-solusi buat kita semua. Begitu dari saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada host, Mas Gerson. Terima kasih. Afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.